Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Amanda Putri Dendi Azahra dengan NIM 418211045. Di video kali ini aku bakal sharing materi tentang komunikasi kelompok dan organisasi. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu definisi kelompok, menurut Deddy Mulyana, kelompok adalah sekumpulan orang yang memiliki tujuan bersama dan berinteraksi untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kelompok juga memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama itu ada terminologi tatap muka atau face to face. Yang kedua itu adalah jumlahnya 3-20 orang. Yang ketiga memiliki tujuan bersama. Dan yang keempat ada berada di bawah arahan seorang pemimpin. Nah, teman-teman, kelompok juga punya bentuk-bentuknya loh. Nah, yang pertama itu ada brainstorming, dimana biasanya ini berisi tentang penyuluhan ide atau pemberian ide dan nantinya bakal dievaluasi. Yang kedua ada polarisasi, dimana biasanya keputusan diambil dari argumentasi yang paling kuat. Yang ketiga ada grouping, biasanya ini tuh kalau salah satu anggota sedang memiliki tekanan dan diselesaikannya melalui grouping. Lalu yang keempat ada pembentukan tim, biasanya ini dilakukan untuk membentuk kinerja baru dari program atau kegiatan yang akan dilakukan. Yang kelima ada pengambilan keputusan, biasanya ini tuh gabungan dari brainstorming, polarisasi, grouping, dan pembentukan tim. Dan yang terakhir ada penyelesaian masalah, di mana biasanya kegiatan ini dilakukan ketika kelompok memiliki konflik. Nah, dari banyaknya teori-teori tentang kelompok, di sini aku pengen sedikit bahas tentang teori interdependensi sosial, di mana ini tuh memiliki arti bahwa di teori ini tuh setiap orang memiliki hubungan yang dua arah. Jadi kalau misalkan antara satu orang dan orang lainnya itu pasti punya pemikiran yang berbeda, punya keputusan yang berbeda, dan mereka juga punya komitmen yang berbeda. Tapi mereka juga mempunyai interdependensi yang mungkin saling mempengaruhi. Teori tentang organisasi. Jadi di antara banyaknya teori tentang organisasi, ada salah satu teori yang paling terkenal itu tentang teori sistem. Dimana ya mudahnya organisasi itu bagaikan sebuah komponen atau sistem. Misalnya seorang pemimpin itu diibaratkan sebagai kepala, lalu misalkan bagian departemen dan divisinya itu sebagai badan, dan kakinya adalah staf-stafnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi tentang kepemimpinan budaya dan organisasi. Nah, jadi teman-teman, kepemimpinan ini punya dua tujuan. Yang pertama itu sebagai sarana untuk mencapai tujuan bersama, dan yang kedua itu untuk memotivasi orang lain. Jadi, seorang pemimpin itu harus bisa dan mampu memotivasi anak buahnya maupun staf-stafnya. Nah, dilihat dari fungsinya juga, bahwa pemimpin ini ternyata punya dua fungsi. Yang pertama administratif atau penyedia segala proses administrasi, dan yang kedua itu sebagai top manajemen. Nah, top manajemen ini fungsinya untuk sebagai seorang yang memplanning, lalu mengorganizing, lalu mengstaffing, mendirecting, mengcommanding, dan mengcontrolling. Nah, menjadi seorang pemimpin juga ternyata punya 3 teori. Yang pertama itu ada teori genetik, atau memang seseorang yang dilahirkan sudah menjadi seorang pemimpin. Yang kedua itu teori sosial, di mana mereka itu harus berusaha dan mengadaptasi dengan lingkungannya untuk menjadi seorang pemimpin. Dan yang ketiga ada teori ekologis, di mana ini merupakan gabungan dari teori genetik dan sosial, bahwa mereka dilahirkan untuk menjadi seorang pemimpin dan juga tetap berusaha menyesuaikan untuk menjadi seorang pemimpin. Selanjutnya kita masuk ke materi terakhir, yaitu tentang konflik dan strategi penyelesaian konflik. Nah, konflik sendiri adalah ketidaksesuaian dua orang atau lebih karena mereka sadar bahwa mereka harus membagi sebuah sumber. Mereka juga harus sharing dan tidak bisa mengkukuhkan pendapatnya sendiri. Nah, lalu konflik ini juga biasanya ada beberapa macam. Nah, yang pertama itu konflik dengan diri sendiri, biasanya itu bergantung dengan ketidakpuasan atas kinerja yang telah dilakukan. Lalu ada juga konflik antar individu, lalu juga ada antar individu dan kelompok, lalu ada antar kelompok, dan yang terakhir ada konflik antar organisasi. Nah, sekarang kita masuk ke penyebab kenapa bisa adanya konflik. Jadi, penyebab terjadinya konflik itu jelas karena ada sebuah perbedaan. Perbedaannya banyak, baik dari individunya, dari latar belakangnya, mungkin dari sisi pendidikan atau edukasinya, lalu sisi kebiasaannya, kebudayaannya, dan lain-lain. Nah, teman-teman, di sini juga ada 3 strategi untuk menyelesaikan sebuah konflik. Yang pertama itu ada kalah dan kalah, di mana ini strategi biasa dikenal dengan kata kompromi. Jadi nggak ada pihak yang merasa menang maupun pihak yang merasa kalah. Lalu yang kedua ada menang kalah. Nah, biasanya di sini tuh karena salah satu pihak tuh memiliki kekuasaan yang lebih tinggi sehingga mereka bisa mengklaim dirinya bahwa dia bisa menang dibanding pihak lainnya. Dan yang terakhir ada menang-menang atau problem solving atau mungkin win-win solution, dimana biasanya diselesaikan dengan kepala dingin dan tidak akan ada problem lanjutan dari setelah konflik yang ada.
Nah, di samping tadi 3 strategi yang bisa dilakukan saat ada konflik, kita juga bisa melakukan negosiasi. Jadi, negosiasi ini bertujuan untuk mencari cara yang paling tepat dan atau mencari jalan tengah untuk bagaimana sih kita menyelesaikan konflik ini dengan baik. Nah, ada cara-caranya nih melakukan negosiasi. Yang pertama, membuat kesepakatan. Yang kedua, memberikan alasan. Yang ketiga, membandingkan beberapa pilihan. Yang keempat, memperjelas dan menguji pandangan. Yang kelima, mengevaluasi komitmen. Dan yang keenam, menetapkan hasil negosiasi. Mungkin teman-teman di sini juga udah sering banget ya melakukan sebuah negosiasi, baik saat teman-teman berinteraksi maupun saat teman-teman mungkin membeli barang atau menjual barang. Nah, negosiasi ini juga biasanya nggak hanya dilakukan oleh 2 orang, tapi bisa dibantu oleh orang ketiga atau pihak ketiga. Supaya apa? Supaya si nanti keputusan yang diambil itu bisa terlihat adil, karena memang ada satu orang yang netral dan tidak ada pihak manapun yang lebih berkuasa atau menekan pihak lainnya. Jadi teman-teman, segitu aja materi tentang komunikasi kelompok dan organisasi. Semoga bermanfaat.